Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang sifat kolikatif larutan. Masih pada kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis fenomena sifat kolikatif larutan. Kemarin sudah mempelajari tentang penurunan tekanan uap jenuh. Maka sekarang akan mempelajari berikutnya, pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang tekanan osmosis. Kita akan mempelajari tentang tekanan osmosis, masih kompetensi dasar 3.1. Apa itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis, sebelum mempelajari apa itu tekanan osmosis, kita akan mempelajari dulu osmosis. Osmosis dilambangkan dengan P. Ini mirip dengan P, tapi P itu untuk gas, tapi untuk cairan, untuk larutan, lambangnya P, P. Osmosis adalah peristiwa bergeraknya partikel pelarut dengan pelarut dari satu larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semi permeabel, disebut dengan osmosis. Peristiwa bergeraknya partikel pelarut dari satu larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semi permeabel yang disebut dengan osmosis. Kenapa dia bergerak dari yang encer kepada yang lebih pekat? Ini misalkan lihat, ini analoginya. Ini lebih encer, yang besar, yang butiran-butiran ini adalah zat pelarut. Ini butiran-butiran ini adalah zat pelarutnya. Nah, ketika ada kondisi seperti ini, ini awalnya seperti ini sebetulnya. Awalnya seperti ini. Ketika awalnya kondisi seperti ini adalah proses pengembalian. Awalnya seperti ini, maka konsentrasi ini lebih encer daripada konsentrasi yang lebih pekat. Ingat, fungsi pelarut air dalam hal ini, adalah untuk menyamakan konsentrasinya. Ini yang lebih encer, larutan yang lebih encer, ini yang lebih pekat. Itu selama pelarutnya sama. Ini pelarutnya air, maka selama pelarutnya sama, maka air itu akan berfungsi untuk membuat dua larutan ini konsentrasinya sama. Bagaimana caranya agar konsentrasinya sama sementara partikel terlarutnya tidak bisa melewati sampai selaput semi permeabel? Maka yang berpindah adalah pelarutnya. Dari mana ke mana? Yang encer menuju ke yang pekat, biar yang pekat ini menjadi lebih encer. Yang encer menuju kepada yang pekat, biar yang pekat ini menjadi lebih encer, sehingga konsentrasi keduanya nanti akan sama. Ketika konsentrasi keduanya sudah sama, maka di situ tidak ada lagi pergeseran pelarut. Tidak ada lagi pergeseran pelarut atau peristiwa osmosis. Selama dua larutan ini yang dipisahkan oleh selaput semi permeabel, masih akan terjadi peristiwa perpindahan pelarut dari yang encer kepada yang pekat, dengan tujuan untuk mengencerkan yang pekat sehingga sama encernya, sama pekatnya dua larutan ini. Akhirnya apa? Karena partikel terlarut tidak bisa berpindah, akhirnya muncullah perbedaan ketinggian seperti ini. Ketika konsentrasinya sudah sama, bedanya di ketinggiannya. Lalu selisih ketinggian ini, namanya dia akan mempunyai massa, dia punya berat, maka dia punya tekanan ke bumi, mempunyai massa gravitasi, mempunyai massa, mempunyai tekanan gaya ke bawah yang dikenal dengan nama perbedaan tekanan osmosis. Sementara masing-masing larutan ini karena dia punya konsentrasi, dia juga punya konsentrasi, dia punya tekanan tersendiri. Ini punya tekanan tersendiri, ini punya tekanan tersendiri, ini juga punya tekanan sendiri, ini punya tekanan tersendiri. Selisihnya nanti ada perbedaan tekanan osmosis. Selama masih ada perbedaan tekanan osmosis, ini encer, ini pekat, maka pelarut akan berpindah kepada yang encer menuju ke yang pekat, biar nanti sama-sama konsentrasinya sama-sama encer, sama-sama pekat. Itu ya, apa yang disebut dengan osmosis, berpindahnya partikel pelarut karena perbedaan konsentrasi. Berikutnya, berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh Jacobus Hendrikus van Hoff bahwa pada larutan ideal
Pada larutan ideal juga berlaku hukum gas ideal. Ada larutan gas ideal juga berlaku hukum gas ideal. Apa hukum gas ideal menurut Van Hoff? Seperti ini. P kali V sama dengan N kali R kali T. P kali V sama dengan N kali R kali T. PV nRT. Hukum gas ideal. Ini juga berlaku kepada larutan ideal, kata Van Hoff. Bagaimana kalau larutan ideal? Ini kan volume jelas, jumlah yang menempati ruangan dengan volume tertentu jelas. Bagaimana kalau larutan? Ini ingat nih, N dibagi V adalah M. Ini N dibagi V adalah M. Maka karena ini mengandung konsep yang sama, mengandung persamaan yang sama, tapi untuk konsep yang berbeda. Untuk gas maka menggunakan lambang P, tapi untuk larutan menggunakan lambang P. P untuk gas, P untuk larutan. Rumus yang sama tapi konsep yang berbeda. Ini untuk gas, ini untuk larutan. Variabel yang lain sama, R sama, T sama, P tekanan osmotik 1 atmosfer sama-sama atmosfer. M adalah konsentrasi molar, mol per liter. R tetapan gas ideal tetap sama, menggunakan tetapan gas ideal 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Suhunya tetap sama, dia satuannya adalah Kelvin karena R-nya di sini menggunakan satuan Kelvin, maka suhunya dihitung ke satuan Kelvin. Apa bisa ini menggunakan satuan Celcius? Bisa, tapi nanti angka ini akan berubah. Ini sudah tetapan dari Van Hoff, dihitung bahwa R dikalikan suatu tetapan 0,082 kalau satuannya menggunakan Kelvin. Itu ya. Jika tekanan osmotik larutan dilambangkan dengan P, ya tadi larutan itu dengan P, oleh karena N per V menyatakan konsentrasi suatu larutan, ya ini N per V ini adalah molaritas, maka nilai tekanan osmotik satu larutan dapat dinyatakan sebagai berikut. Sebagai P tekanan osmosis larutan, P tekanan uap atau gas, P. Dah itu ya. Kemudian halaman berikutnya, halaman 3. Contoh soal. Sebanyak 6,84 gram sukrosa, MR-nya 324 gram per mol, dilarutkan dalam air dan membentuk larutan bervolume 100 ml pada suhu 27 derajat Celcius suhu ruangan. R-nya adalah 0,82 liter atmosfer per mol Kelvin. Hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut. Berapa tekanan osmosisnya? Masalah lama MR-nya sudah V. Nah, ini yang perlu T-nya. Ingat suhu di sini dalam satuan Kelvin, sementara yang disajikan dalam satuan derajat Celcius. Maka ini harus diubah dulu ke dalam satuan Kelvin. Kok bisa jadi 300? Ya. Celcius ke Kelvin itu ditambah 273. 27 ditambah 273 dapat 300 Kelvin. Kemudian cari dulu konsentrasinya. Karena mau menggunakan rumus ini, hitung M-nya. M-nya adalah massa terlarut dibagi MR kalikan 1000 per volume total larutan. Massa yang dicemplungkan 6,84, MR-nya 324, tetapan 1000, volume larutan totalnya ya 100 ml, dihitung kalkulator dapat 0,21 molar. Lalu 0,21 molar dimasukkan ke dalam rumusan P sama dengan MRT. Masuk ke sini 0,21 kalikan 0,082 tetapan dari R ini. Kalikan suhunya 300 Kelvin sehingga dapat P 5,2 atmosfer. Ini tekanan osmosis larutan apabila 6,84 gram sukrosa dilarutkan dalam larut air sehingga volumenya 100 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Berarti tekanan osmosis itu tergantung daripada konsentrasi larutannya dan tergantung pada suhu larutannya. Sudah, ini tentang tekanan osmosis. Langsung pada latihan soal. Sebanyak 2,4 gram urea, MR-nya adalah 60 gram per mol, dilarutkan dalam air dan membentuk larutan bervolume 250 ml pada suhu 27 derajat Celcius. R-nya adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut. Nah, ini tugas untuk pertemuan ke sekarang.
Tugas untuk pertemuan sekarang, satu soal ini kerjakan dengan cara yang sama seperti tadi. Dengan cara yang sama seperti ini. Berapa tekanan osmosisnya? Kumpulkan di selembar kertas, ditulis, jangan lupa ditulis nama dan kelas. Ini saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya ulang lagi, apa itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis adalah tekanan yang dialami oleh suatu larutan dengan konsentrasi tertentu pada suhu tertentu. Tekanan yang dialami oleh suatu larutan pada suhu konsentrasi tertentu pada suhu tertentu, tekanan larutan. Apa itu osmosis? Osmosis adalah peristiwa bergeraknya partikel pelarut dari suatu larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Karena tugasnya asalkan dua larutan ini pelarutnya sejenis. Asalkan dua larutan ini pelarutnya sejenis, pelarutnya sama melalui dinding semi permeable. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyamakan konsentrasinya. Dalam rangka menyamakan konsentrasinya. Dia akan berhenti kalau konsentrasinya sudah sama, sehingga menghasilkan perbedaan ketinggian. Disebut dengan osmosis. Itu ya. Latihan soalnya silahkan dikerjakan. Satu soal saja, karena pembelajaran daring ini waktunya sangat sedikit. Mudah-mudahan bisa efektif dan efisien. Satu soal saja, silakan kerjakan di selembar kertas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.